Salam, saya Kezia Juliana Wahyu-Susanto, kelas 9A nomor absen 18. Hari ini akan berkhotbah. Judul khotbah pada hari ini yaitu pembaptisan pernyataan pertobatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa itu pembaptisan? Pembaptisan merupakan pernyataan pertobatan. Mari kita baca ayat kita pada hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai yang ke-40. Ayat yang ke-37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat yang ke-38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat yang ke-39, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ayat yang ke-40, dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertobatan merupakan sebuah keputusan penting dalam iman seseorang kepada Tuhan Yesus Kristus. Pernyataan pertobatan ini diwujudkan dengan memberi diri dibaptis. Dengan demikian, pernyataan pertobatan dalam baptisan ini menjadi sebuah keputusan yang sangat penting bagi setiap orang yang percaya. Kisah Para Rasul 2 ayat 37-40. Menurut saya Kisah Para Rasul ini itu sangat menarik karena di dalamnya itu banyak sekali kisah hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37-40 ini, keputusan penting apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus? Bertobatlah. Ini merupakan sebuah pernyataan penting yang disampaikan oleh Rasul Petrus pada saat itu. Bertobatlah, akhiran kata lah setelah kalimat bertobat mempunyai dua fungsi, yaitu memperhalus sebuah kata, dan yang kedua mempertegas sebuah perintah. Perintah untuk apa? Perintah untuk bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat dari dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata tobat ini itu berarti kesadaran akan dosa dan niat untuk memperbaiki tingkah laku serta perbuatan dan tidak mengulangi lagi. Jadi dalam bertobat itu ada dua hal yang mendasari Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kesadaran seseorang akan dosa yang sudah ia perbuat dan niat untuk memperbaiki tingkah laku serta perbuatannya serta tidak mengulanginya lagi. Bertobat kepada siapa? Tentu kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengaku setiap perbuatan kita, dosa kita, apa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Dan kita harus mengutarakan niat kita untuk memperbaikinya, untuk tidak mengulanginya lagi di hadapan Tuhan. Kita harus bertobat Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita lakukan setelah bertobat? Yang perlu kita lakukan setelah bertobat yaitu memberi diri dibaptis. Dibaptis merupakan perwujudan dari pernyataan pertobatan. Pembaptisan yang seperti apa? Pembaptisan yang dimaksudkan di dalam ayat ini dilakukan dengan cara sama seperti saat Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dengan cara diselam ke dalam air. Petrus saat itu menegaskan pembaptisan adalah sebagai tanda pertobatan dan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Sungguh anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah dalam karya Tuhan, dalam setiap orang yang bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai kami sepanjang mendengarkan khotbah pada hari ini ya Tuhan. Kau sertai kami, anak-anak-Mu yang telah dibaptis maupun belum ya Tuhan. Kau berkati langkah pertobatan kami, serta anak-anak-Mu yang belum dibaptis. Engkau segera membuka hati mereka untuk menyatakan bentuk pertobatan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam Tuhan kasih saja kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, berilah diri baptis dan bertobatlah, amin.